Spoiler One Piece chapter 1107. Oke, kita bacain. Judulnya adalah Aku Mencarimu. Sampul dari permintaan pembaca di mana terlihat gambar Lau dan Beppo. Chapter 1107 dibuka dengan memperlihatkan Kashi dan Oimo bersama bajak laut raksasa yang kita lihat sebelumnya di Enies Lobby. Usopp melihat bajak laut raksasa dan merasa sangat terkejut dengan kedatangan mereka yang ditunggu-tunggu Usopp nih ya. Sementara Jinbei masih dalam perjalanan untuk menghentikan pertarungan antara Zoro dan Lucci. Karena pertarungan mereka berdua saat ini masih berlangsung, yang muncul dalam satu halaman dan mereka hanya bentrok dan berbicara. Kemudian kita melihat Luffy bertanya pada Bonnie, mengapa dia menangis dan dia berkata kepada Luffy bahwa dia sudah lama mencarinya. Dalam itu Bonnie mencari Nika maksudnya ya. Terus Luffy pun menjawab, mengapa? Aku berada di dekatmu selama ini. Terus Luffy juga mengatakan bahwa dia melihat serangan Bonnie itu lemah. Luffy mengatakan padanya bahwa dia akan menunjukkan padanya seperti apa serangan yang sebenarnya. Dan boom, pria bernilai 3 miliar itu meninju wajah Sacher menggunakan gerakan baru yang disebut daun gatling. Ini jurus baru dari Gear 5. Dari Gear 5 Luffy, daun gatling kita tunggu. Jurusnya bakal kayak gimana. Kemudian Kizaru datang dan ingin membunuh Bonnie dan Vegapunk. Namun yang paling mengejutkan, Sanji memblokir serangan yang membuat Franky dan Kizaru kaget karena dia memblokir serangan laser. Sanji, cinta lebih kuat dari cahaya atau semacamnya. Sanji seperti biasa ya, dia itu sangat-sangat playboy katanya. Sacher yang menerima pukulan Luffy terlempar jauh. Sorry. Saturn yang menerima pukulan Luffy terlempar jauh dan ketika ingin mendarat, dia melihat bajak laut Blackbeard. Mantep nih. Yaitu Katarina Devon dan Van Augur. Mereka berbicara satu sama lain tentang Teach dan tujuannya serta garis keturunan istimewanya yang sudah diketahui Saturn. Plot twist lagi nih. Saturn kemudian ingin menyerang mereka, tetapi Van Augur menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memindahkan mereka dan ingin mundur saat dia mengatakan bahwa misi mereka telah selesai. Katarina Devon menyentuh Saturn sebelum mengatakan misinya telah selesai. Sekarang dia dapat meniru penampilannya menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dan di halaman terakhir, Karibo ya si manusia brengsek ini, datang meminta kepada mereka untuk membawanya bersama mereka karena dia mengagumi Blackbeard. Dan mimpinya adalah menjadi krunya dan dia ingin bertemu langsung dengannya. Seperti biasa Karibo itu penjilat anjing. Penjilat. Dan chapter 1107 selesai. Oke, tadi adalah spoiler One Piece chapter 1107. Menurut gua ada beberapa poin pembahasan yang perlu kita bahas yang menurut gua penting. Poin pembahasan yang pertama adalah di sampul pada manga chapter 1107 ini diperlihatkan gambar Law dan Beppo ya. Kita belum tahu kondisinya Law dan Beppo setelah penyerangan Kurohige atau bertempur berbentrokan dengan Kurohige. Entah itu ya kita tahu Lau dan Beppo selamat tapi kedepannya kita nggak tahu kondisinya gimana di mana dan kenapa masih apakah baik-baik saja atau kenapa gitu. Terus di poin pembahasan yang kedua itu di awal chapter kita diperlihatkan Oimo dan Kashi. Oimo dan Kashi itu ras raksasa yang bertemu dengan kru Mugiwara ketika kejadian di Enies Lobby ya, ketika Buster Call. Ketika itu Oimo dan Kashi itu ditipu oleh pemerintah dunia dan jadi dia dijadiin penjaga gerbang di Enies Lobby, kemudian bertemu dengan Usopp. Jadi Oimo dan Kashi itu misinya aslinya mencari Dory dan Brogy gitu. Kemudian ditipu oleh pemerintah dunia bahwa Dory dan Brogy itu sudah meninggal. Terus dijelasin sama Usopp bahwa Dory dan Brogy itu masih hidup, dia berpaling dan membantu kru Mugiwara gitu. Dan uniknya di setiap Buster Call yang sudah diperlihatkan oleh Oda di One Piece, entah itu di manga atau di anime dari Enies Lobby, selalu ada rasa raksasa yang terlibat. Ya, Buster Call yang pertama kita tahu itu di Ohara. Di Ohara ada salah satu ras raksasa yang terlibat yaitu Jaguar di Soul ya. Kemudian di Enies Lobby ada Oimo dan Kashi, dan di Egghead juga Buster Call ada ras raksasa juga Oimo dan Kashi dan dua raja ras raksasa yaitu Dory dan Brogy gitu. Jadi ini adalah
nggak tahu ini Easter egg dari Oda atau apa, yang jelas gua sih berpikir berteori bahwa raksasa itu pasti mendukung Nika ya, Nika itu sama seperti Kuma dan Boni gitu, raksasa itu pasti mengidolakan Nika atau menjunjung tinggi atau hormat kepada Nika gitu, panutan, jadiin panutan gitu. Dan poin yang selanjutnya adalah pertarungan antara Zoro dan Lucci. Banyak yang beranggapan kalau Zoro itu lemah sedangkan melawan Lucci saja itu, susah gitu, nggak kelar-kelar gitu. Ya menurut gue sih wajar soalnya sekarang Lucci sudah upgrade kekuatan, upgrade power, dia sudah Awakening-nya, udah Awakenzoan gitu. Kita sudah tahu semua di manga. Jadi ya mungkin lah Zoro pasti bisa mengalahkan Lucci ya, King King aja kalah apalagi Lucci gitu. Menurut gue sih lebih kuat King aslinya daripada Lucci. Pasti kalah, cuma Lucci masih proses bertarung aja gitu, masih belum selesai gitu. Kemudian diperlihatkan, Luffy yang bangkit Killer 5 bangkit lagi, terus Bonnie kaget dan Bonnie itu kaget bahwa Nika itu adalah Luffy, bahwa di sini menariknya gini, Luffy mengatakan bahwa serangan Bonnie itu lemah dan Luffy dengan entengnya meninju Sasuke dengan mudahnya dan Sasuke terpental. Ini menandakan bahwa Luffy itu upgrade-nya cepat sekali, power upgrade-nya cepat sekali Gear 5 itu. Sekarang Luffy makin kuat dan menurut gue sih di kali ini ya, nggak tahu chapter kedepannya, nggak tahu kedepannya lagi, Sacen pasti udah mokat lah, meninggal lah. Terus ini juga selanjutnya poin yang penting adalah bentrok antara Kizaru, Sanji dan Franky. Ya kita tahu bahwa Sanji adalah monster Jerma ya, dia sekarang menjadi mutan. Menurut gua sih lasernya Kizaru sekarang nggak mempan ya sama Sanji, karena regenerasi badannya Sanji itu cepat banget. Mungkin sekarang kelasnya Sanji bisa mengalahkan Kizaru, menurut gua pasti bisa, atau menahan imbang, tapi menurut gua bisa ngalahin Kizaru gitu. Terus yang poin yang paling penting di sini adalah misi dari kru Kurohige, yaitu Katarina Devon dan Van Auger. Mereka mengucapkan ketika bertemu satu dan melihat satu, mereka mengucapkan misinya sudah selesai. Nah, kita masih belum tahu jelas apa misi dari kru Kurohige, cuma menurut gua kan ada percakapan mengenai identitas asli keturunan Teach ya. Gua sih semakin yakin kalau Teach itu keturunannya Rocks. Kita tahu tujuan Rocks itu menjadi penguasa dunia, kita tahu ya. Kita sudah tahu bahwa Rocks itu pengen menjadi penguasa dunia. Kalau misalkan teori gue benar, Teach itu anaknya Rocks, ya pasti sama. Dia kayak bapaknya ingin menguasai dunia. Dan kemudian Katarina Devon juga sudah menyentuh Saturn dan dia sudah bisa meniru Saturn. Kemungkinan besarnya gini, Saturn mati. Nah setelah itu menurut teori gue gini, jadi kru Kurohige itu mengatakan bahwa misi mereka sudah selesai. Dia udah tahu bentuk Saturn, udah tahu kekuatannya dan sudah bisa memanipulasi Saturn gitu. Maksudnya udah bisa meniru Saturn melalui Katarina Devon. Menurut gua Kurohige akan mengacak-acak Mary Joyce menurut gua. Jadi nanti seperti biasa mereka akan menyusup dengan Katarina Devon, bisa berkamuflase menjadi Saturn, menyusup ke Mary Joyce, mereka akan mengacak-acak Mary Joyce. Tebakan gua sih gitu. Emang kita tahu kalau misalkan Kurohige itu orangnya licik ya, tapi licik itu sebagian dari taktik, pasti ya itu berguna di peperangan, pertarungan itu berguna sekali. Tidak salah juga menggunakan hal tersebut untuk kemenangan. Menurut gua Teach ini skenario nya bagus sekali. Dia ya seperti tadi yang gue jelaskan, dia akan mengacak-acak Mary Joyce, pasti itu menurut gue. Dan di akhir chapter juga tadi udah gue sebutin bahwa Karibo meminta ke Katarina Devon dan Van Auger untuk membawa dia dan menjadikannya kru Kurohige gitu. Ini menurut gue sangat bahaya karena Karibo itu ikut sama kru Mugiwara dari Fishman Island dan dia sudah tahu identitas dari Poseidon ya, salah satu senjata kuno. Ini pasti kalau misalkan dia dibawa oleh Teach pasti dikorek informasi gitu. Bahaya banget pokoknya ini Karibo. Dan ini skenario-nya apa ya, plot twist-nya bagus banget dari Oda dalam chapter ini. Ini benar-benar good chapter banget menurut gua. Banyak poin-poin pembahasan penting dan teori gue dan feeling gue ini pasti Saturn meninggal gitu, pasti mati atau enggak kalah lah, pasti nggak tahu dikalahin Luffy, nggak tahu dikalahin siapa, yang pasti gue percaya di Egghead itu Buster Call-nya gagal, kematian Gorosei dan Kizaru kalah. Menurut gue teori gue itu Kizaru nanti nggak mati tapi kalah, menurut gue itu sih.
dan menjadi pukulan besar untuk pemerintah dunia ya. Pasti menurut gua, teori gua berkata seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk spoiler chapter 1107 dan pembahasannya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa komen juga apa ada yang kurang atau gimana, terserah kalian mau komen apa, dan like video ini dan subscribe juga. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya.